Perkenalkan, saya Nadifa Priyuana Dewi dari kelas A21. Dalam tahap pengembangan yang pertama, di sini saya mengembangkan deskripsi. Di sini saya membuat course dengan nama mobilitas penduduk dengan short name yaitu geografi kelas 11. Di sini saya dari kelas A. Di dalam deskripsi ini saya mengembangkan beberapa hal. Yang pertama ada penjelasan umum. Di sini saya menjelaskan penjelasan umum mengenai mobilitas penduduk. Kalau mobilitas penduduk ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dan mobilitas penduduk yang terjadi di Indonesia. Secara umum, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Oleh karena itu, setiap tahunnya mobilitas penduduk ini banyak sekali terjadi peristiwa, baik secara nasional maupun internasional. Yang selanjutnya, saya mengembangkan penjelasan detail konten. Di dalam penjelasan detail konten ini, saya menjelaskan terdapat adanya pengertian faktor dan fungsi yang melatar belakangi terjadinya mobilitas penduduk. Dan mobilitas penduduk ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada internasional dan nasional. Dan secara khusus, pembelajaran ini berfokus kepada pembahasan terkait konsep mobilitas nasional, konsep mobilitas penduduk itu sendiri. Dan semoga peserta didik diharapkan dapat memahami secara keseluruhan terkait materi yang akan saya berikan nantinya. Yang ketiga, di sini saya mengembangkan konten pembelajaran. Di sini konten pembelajarannya terdapat 3 materi, yaitu pengertian, faktor dan fungsi mobilitas penduduk, dan kemudian yang kedua ada mobilitas nasional, dan ketiga ada mobilitas internasional. Yang kemudian ada capaian pembelajaran. Di sini saya membuat 3 capaian pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan terkait pengertian faktor dan fungsi mobilitas penduduk yang relevan berdasarkan modul PPT, tayangan video, dan sumber lain yang sudah diberikan. Dalam capaian pembelajaran yang pertama ini sudah sesuai dengan konten yang pertama, yaitu mengenai pengertian faktor dan fungsi mobilitas penduduk. Keduanya sama-sama saling berkaitan. Di sini membahas pengertian faktor dan fungsi mobilitas penduduk. Di sini juga saya ingin siswa itu dapat menjelaskan mengenai pengertian faktor dan fungsi mobilitas penduduk nantinya. Untuk capaian yang kedua, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok dan berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mobilitas nasional secara tepat. Di sini saya ingin capaian pembelajarannya agar siswa itu dapat menjelaskan mobilitas nasional dengan melalui kegiatan berkelompok. Ini sudah sesuai dengan konten saya yang kedua, yaitu terkait mobilitas nasional. Dan untuk capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu diberikan 1 kasus mengenai pelanggaran mobilitas internasional, dan siswa mencari 2 kasus pelanggaran mobilitas internasional. Siswa diharapkan dapat memberikan pendapat serta solusi untuk kasus tersebut secara jelas. Di sini sudah sesuai dengan konten pembelajaran saya yang nomor ketiga, yaitu mobilitas internasional. Siswa diharapkan dapat memberikan solusi serta pendapatnya terkait kasus dalam mobilitas internasional, seperti itu. Dan yang ketiga ada referensi atau daftar pustaka. Di sini terdapat 5 daftar pustaka yang saya gunakan. Di sini kelimanya ini sudah mencakup ini semua. Jadi saya menggunakan sumber dari sini. Terima kasih. Sekian pengembangan konten yang tahap pertama, yaitu deskripsi.